Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini sahabat Cakrawala. Apa kabarnya kita sekalian pagi ini? Doa dan harapan saya, sahabat Cakrawala ada dalam keadaan yang sehat dan kuat, diberkati Tuhan dengan pertolongan-pertolongannya yang sempurna. Kalaupun ada sahabat Cakrawala yang pagi ini dalam kelemahan tubuh, saya percaya bahwa jamahan tangan Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Percayalah bahwa Allah setia bagi kita dalam setiap kondisi kehidupan kita. Senang sekali rasanya kalau pagi ini saya kembali Kapten Jeffrey Manansang dapat menemani sahabat Cakrawala selama beberapa menit ke depan untuk merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam program acara Roti Hidup. Sebuah program yang tentunya sudah menjadi berkat bagi kita, tempat di mana kita mendengarkan firman, tempat di mana kita belajar kebenaran sehingga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Maka sebelum kita merenungkan lebih jauh firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan pagi hari ini bersyukur kepadamu untuk pertolonganmu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam yang sudah berlalu, dan pagi ini Tuhan kami sudah bangun kembali. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami ingin supaya kehidupan kami dibekali dengan firman-Mu. Maka hamba berdoa biarlah Engkau akan tolong kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara atas nama Tuhan, maupun semua pendengar kami yang akan bersama-sama belajar pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap mendengar, kami siap dituntun, dan kami siap hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman hidup itu kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu belakangan ini ada satu berita yang menghebohkan, yang beredar. Ada seorang influencer bernama Indra Kents yang tadinya kaya raya saudara-saudara, tapi kemudian berubah menjadi tersangka dugaan penipuan melalui salah satu aplikasi trading binary. Nah, yang menarik bahwa waktu orang ini ditangkap, maka beredarlah video dirinya beberapa waktu yang lalu. Yang dalam video itu dia mengatakan bahwa begini, dia bilang, Tuhan bingung mau buat dia miskin. Sebab kalau dia sombong dan mau jatuh miskin, maka dia akan beramal lagi, dan Tuhan akan limpahkan rezeki lagi. Kalau dia mulai sombong lagi dan mau jatuh miskin lagi, dia mulai lagi beramal dan baik sama orang-orang, sehingga Tuhan akan limpahkan rezeki lagi, dan begitu seterusnya. Nah, saudara-saudara, dia menutup videonya dengan kalimat, Tuhan pun bingung mau buat apa terhadap dirinya. Dia bicara kalimat ini disertai dengan tertawa candaan. Nah, saudara-saudara, ini hanya salah satu dari sekian banyak contoh manusia yang tidak lagi menghormati keberadaan Tuhan. Dan kalau kita baca Alkitab, bahwa orang tidak lagi takut terhadap Tuhan, orang tidak lagi hormat terhadap Tuhan, itu merupakan salah satu ciri-ciri dari akhir zaman. Jadi bukan hanya perang di sana-sini, bukan hanya bencana alam yang terdengar, bahkan dirasakan manusia di sana-sini, tetapi juga kedurhakaan-kedurhakaan manusia itu akan mewarnai zaman akhir. Nah, selama 3 hari ini kita membahas mengenai kitab Yoel. Yoel pasalnya yang ketiga secara khusus, saudara-saudara. Dan saya sudah 3 kali dengan hari ini saya mengatakan bahwa Yoel dalam tulisannya secara transparan dia menyinggung mengenai hari Tuhan. Nah, dalam istilah Alkitab, saudara-saudara, hari Tuhan disebut sebagai parousia. Parousia itu ada dua jenisnya. Yang pertama, parousia hari Tuhan bicara ketika kesudahan langit dan bumi ini, ketika kiamat datang. Tetapi parousia yang kedua juga bicara tentang ketika manusia harus menghadap Tuhan, mengakhiri hidupnya, atau dikatakan mati, saudara-saudara. Itu juga parousia. Nah, pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, gereja, baik itu secara organisasi maupun kita sebagai orang-orang percaya, kita sedang ada dalam suatu masa yang sesuai tanda-tanda Alkitab bahwa kita ada di zaman akhir. Ada fakta-fakta yang sudah saya sebutkan dari hari pertama khotbah ini sampai dengan hari ini. Nah, zaman akhir yang dimaksud adalah kesudahan segala sesuatu, saudara-saudara. Dan ini merupakan masa yang penting supaya bukan saja kita bisa melihat Kristus punya karya bagi gereja, tetapi kita juga menyadari bahwa gereja, saudara dan saya sedang ada dalam masa deadline, di mana masa anugerah itu akan segera berakhir.
Dan menjelang waktu berakhirnya masa anugerah ini, saudara dan saya, gereja-gereja, baik secara organisasi maupun perseorangan, kita sedang diperhadapkan dengan kesempatan-kesempatan penting, di mana saudara dan saya tidak boleh melewatkan kesempatan penting itu. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat pembacaan firman Tuhan. Pagi ini saya akan membacakan lengkap pasal ini. Maksud saya Yoel 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Dan kita akan belajar kesempatan yang terakhir. 2 hari kemarin kita sudah belajar. Yang pertama, kita punya kesempatan untuk maju tampil dalam konsentrasi kekudusan. Yang kedua, kita belajar pada hari kemarin juga kita punya kesempatan untuk melihat bahwa meskipun kita ada di dalam lembah, Allah bekerja untuk kita, Allah berperang bagi kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita akan belajar pagi ini. Sebelumnya, saudara-saudara, kita baca dulu Yoel 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Yoel 3 ayat 9 sampai 21. Saudara yang punya Alkitab di rumah, boleh silakan ambil Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Saya akan memandunya dari tempat ini. Berkat untuk umat Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan adalah Allahmu, yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi, bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan, dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus, oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, di akhir zaman ini, gereja mendapat kesempatan-kesempatan penting. Kesempatan seperti apa itu? Dalam ayatnya yang ke-17 dari pembacaan kita pagi ini, mengatakan demikian. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan adalah Allahmu, yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Hal yang ketiga, saudara-saudara, kesempatan yang diperhadapkan kepada gereja di zaman akhir ini adalah kesempatan untuk dapat mengenal Allah yang benar. Kesempatan untuk dapat mengenal Allah yang benar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seorang filsuf pernah berkata, pengetahuan tertinggi adalah ketika saya dapat mengenal siapa diri saya dan siapa pencipta saya. Nah, saudara-saudara, ini sebuah landasan berpikir yang baik, karena memang pengenalan kepada Allah dan kepada diri sendiri merupakan hal yang paling esensi atau mendasar dalam kehidupan ini. Saya mengajak kita sekalian untuk memperhatikan dengan seksama ayat ini. Dalam seruan mengenai hari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yoel, Allah juga mendemonstrasikan dirinya dengan sebuah penyataan bahwa ia adalah Tuhan. Saudara-saudara, ini menjadi penting. Kenapa? Karena Allah ingin supaya umatnya menyadari dan menghidupi bahwa kehadiran Allah itu akan selalu diikuti dengan pembuktian dirinya.
Saya ulangi, bahwa ketika Allah hadir akan selalu diikuti dengan pembuktian dirinya. Waktu Allah hadir dalam kehidupan, maka ia akan membuktikan dirinya lewat kuasa. Nah, saudara-saudara, salah satu berkat yang saudara dan saya miliki saat ini adalah kepekaan untuk mengenal Allah. Kesempatan yang kita miliki di akhir zaman saat ini adalah kesempatan untuk mengenal Allah, untuk mengetahui Allah. Saudara-saudara, kata mengetahui diartikan dari kata yada, yang artinya, saudara-saudara, kata yada Ibrani artinya mengerti. Kata mengetahui diartikan sebagai memahami. Kata mengetahui diartikan sebagai menginvestigasi. Saudara-saudara, saya tertarik dengan kata investigasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata investigasi diartikan sebagai penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan. Apa artinya bagi kita? Saudara-saudara, kita dapat mengenal Allah yang benar dari penyelidikan atau catatan-catatan yang terekam dalam fakta kehidupan kita. Kita bisa mengenal Allah yang benar dari catatan-catatan yang terekam melalui fakta-fakta di kehidupan kita. Contoh, saudara-saudara, kita paham bahwa Allah kita adalah Allah penyembuh. Sebab dalam catatan fakta kehidupan kita, kita pernah melewati satu masa di mana kita menderita sakit penyakit dan Allah tolong kita. Saya sendiri, saudara-saudara, saya dapat mengatakan bahwa Tuhan Yesus lebih besar daripada virus COVID misalnya. Kenapa? Karena saudara-saudara, saya telah 2 kali melewati hal yang sama, terpapar COVID, dan Tuhan tolong saya. Dan ini fakta yang benar yang saya kenal tentang Allah. Bukan berarti, saudara-saudara, jika ada saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID, Allah tidak tolong mereka, saudara-saudara. Bukan berarti demikian. Saya percaya bahwa Allah punya rencana-rencana indah dalam setiap kehidupan manusia. Kalau kita tahu bahwa Allah bisa tolong kita, kita bisa berkata bahwa Allah tolong kita dalam kesulitan ekonomi. Ini terjadi karena kita punya catatan-catatan Allah tolong kita, saudara-saudara. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Saudara-saudara, di akhir zaman ini, kita sedang dan akan terus diperhadapkan dengan kondisi yang membingungkan. Ada ketakutan demi ketakutan. Ada kekhawatiran untuk kelangsungan kehidupan kita. Ada banyak sakit penyakit yang merongrong kehidupan kita. Ada juga banyak keraguan-keraguan untuk masa depan kita. Tapi jangan lupa, saudara-saudara, kalau Allah hadir dalam hidup kita, Dia pasti membuktikan kuasanya. Kehadiran Allah selalu dibuktikan dengan kuasa yang dibuktikan. Nah, saudara-saudara, coba lihat kehidupan kita di belakang. Coba ingat lagi rekaman-rekaman masa lalu di mana kita melewati masa sukar bersama dengan Allah. Bukankah kita akan memiliki keyakinan bahwa Allah yang sanggup tolong kita di masa lalu, Dia juga akan tolong kita di masa kini, saudara-saudara? Kita punya kesempatan untuk kita membuktikan Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang membuat mujizat dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, jangan keliru ketika kita akan memahami mujizat Allah. Banyak orang, saudara-saudara, berpikir bahwa mujizat Allah itu semata-mata yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit bisa disembuhkan. Betul, saudara-saudara, itu mujizat. Tetapi coba saudara perhatikan arti kata mujizat, saudara-saudara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mujizat adalah hal-hal yang dilakukan oleh Allah tetapi tidak mampu dipahami oleh manusia. Hal yang dilakukan Allah yang tidak mampu dipahami oleh manusia. Jadi saudara-saudara, jangan berpikir ketika Anda sakit terus Anda tidak disembuhkan, Allah tidak buat mujizat. Bukan itu. Tetapi lihatlah bahwa ketika kita sakit tetapi kita masih mampu bersyukur, kita masih mampu melihat Tuhan tolong kita, itu juga mujizat. Jangan pikir, saudara-saudara, orang yang ke gereja mereka sehat atau mereka kuat karena mujizat. Setelah mereka disembuhkan, ada ibadah-ibadah besar, itu mujizat. Jangan hanya berpikir itu mujizat, tetapi lihatlah juga, saudara-saudara, bahwa kita juga mengalami mujizat. Sesuatu yang tidak kita pahami tapi kita lakukan. Contoh, saudara-saudara, ada orang-orang yang mungkin sedang dalam kesulitan ekonomi, tetapi di gereja dia memberi persembahan juga, saudara-saudara. Logikanya
Kalau dia sementara sulit, maka dia tidak akan bisa beri persembahan. Tetapi buktinya dia memberi persembahan, itu juga mujizat, saudara-saudara. Jangan berpikir, saudara-saudara, ketika kita melihat orang-orang tua datang ke gereja dengan kelemahan mereka, mungkin langkah mereka tertati-tati, kaki mereka harus terseret-seret karena sakit penyakit. Itu juga mujizat. Sebab mereka datang dengan kekuatan atau karya yang Allah lakukan dan tidak dapat dipahami oleh manusia. Jadi saudara-saudara, jangan kita keliru di akhir zaman ini. Jangan cari mujizat seolah-olah ilmu sihir yang tiba-tiba saudara bisa sembuh. Bukan. Mujizat itu adalah ketika saudara dan saya ada dalam masalah, kita kuat. Mujizat itu ketika kita ada dalam sakit penyakit, kita tahu Allah penyembuh. Mujizat itu meskipun kita belum sembuh-sembuh pun, tapi kita bersyukur untuk Allah yang besar. Itu juga mujizat. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ingat di awal perenungan ini 2 hari yang lalu, saya mengatakan bahwa ketika kita belajar mengenai bejana kekudusan, maka bejana itu rapuh, saudara-saudara. Bejana itu tidak ada nilainya karena hanya dari tanah. Bejana itu, saudara-saudara, bisa saja hancur. Tetapi yang membuat bejana itu bernilai bukanlah bejananya, tetapi isinya. Itu sebabnya, saudara-saudara, sebagai bejana-bejana kekudusan di akhir zaman ini, saudara dan saya harus diisi dengan pemahaman tentang Allah yang benar. Kita harus kenal Allah. Kita harus punya rekaman-rekaman investigasi terhadap pertolongan-pertolongan Allah. Jangan lupakan pertolongan Allah di masa lalu. Sebab itu merupakan sebuah dasar kita untuk mengatakan bahwa Allah kita sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap sama bagi kita. Selamat menjadi orang-orang percaya yang terus menikmati kesempatan untuk mengenal Tuhan yang benar. Selamat menjadi bejana-bejana kekudusan yang terus hidup dan paham ketika Allah hadir di hidup kita, Dia pasti buktikan kuasanya. Selamat menjadi bejana-bejana kekudusan yang memiliki kesempatan untuk membuktikan mujizat Allah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, akhirnya di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, gereja memiliki kesempatan-kesempatan penting. Maka pastikan supaya kita tidak melewatkan kesempatan-kesempatan itu. Saya merampungkan kesimpulan pada pagi hari ini. Ada 3 kesempatan yang diberi bagi kita belajar dari kitab Yoel selama 3 hari ini. Yang pertama, kesempatan untuk kita tampil dan maju dalam hidup kudus. Ingat itu. Yang kedua, kesempatan untuk kita terbawa bersama dengan Tuhan, untuk melihat bagaimana Allah yang berperang bagi kita. Dan yang ketiga, kita punya kesempatan untuk mengenal Allah yang benar, bahwa Allah yang sanggup tolong kita dulu, Dia pun sanggup tolong kita sekarang. Dia pun yang sanggup tolong kita di masa depan. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang akan segera datang itu akan terus memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Sebab kembali kami belajar kebenaran firman-Mu pagi ini, Bapa. Bahwa sesungguhnya kami punya kesempatan untuk kami bisa mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan. Pengetahuan ini bukan pengetahuan baru bagi kami, tetapi ini pengetahuan yang sudah kami miliki sejak dulu. Bahkan sampai dunia ini berakhir, sampai tubuh kami ini mati, kami terus mengetahui bahwa Engkau adalah Allah kami. Kami mohon supaya Engkau akan tolong kami, supaya kami tidak hanya sekedar tahu, tetapi kami juga mau hidup bersama dengan Allah yang tolong kami itu. Kami punya kesempatan-kesempatan untuk kami tahu bahwa ada kekuatan-kekuatan yang Allah beri bagi kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi semua pendengar setia Radio Cakrawala. Mungkin ada di antara mereka sedang mengalami keraguan, Bapa. Pergumulan-pergumulan kehidupan yang dialami menyebabkan keraguan dalam hidup mereka. Tuhan, kalau ada kenangan-kenangan yang terekam, yang terlupa tentang pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, Tuhan ingatkan lagi. Supaya bukan hanya melalui perkataan hamba-Mu pagi ini, tetapi melalui kenangan dan kesaksian hidup mereka sendiri,
Mereka tahu bahwa Allah kami Allah yang besar. Hamba-Mu berhenti bicara, Roh-Mu akan terus bantu kami mengaplikasi. Kami menyerahkan kehidupan sepanjang hari ini Bapa dalam segala aktivitas pekerjaan kami. Tuhan memberkati. Pelayanan Tuhan di Radio Cakrawala ini Tuhan berkati. Hamba berdoa khusus bagi pendengar kami, mungkin ada yang sedang mendengarkan kami dalam situasi isolasi mandiri. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memberkati obat-obatan, makanan, minuman, semua upaya-upaya terkecil apapun yang dilakukan. Kami mohon Allah berkati menjadi sarana kesembuhan. Kalau ada di antara umat-umat Tuhan, pendengar kami yang juga dalam kelemahan tubuh, penyakit-penyakit lain, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakanlah kuasa-Mu Bapa. Allah penyembuh itu berlaku dari dulu, sekarang, dan selamanya. Maka kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua dalam kondisi-kondisi dunia yang semakin sulit ini, dalam kondisi-kondisi wabah yang sedang merajalela ini. Kami percaya tangan-Mu bersama dengan kami, sehingga kami terus menikmati sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin ada di antara sahabat Cakrawala yang sedang berduka karena kehilangan anggota keluarga mereka. Tuhan pun akan menghiburkan, sambil juga Tuhan akan mengingatkan bahwa di dalam Kristus ada janji kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau serahkan seluruh hidup kami kembali ke dalam tangan Tuhan. Dalam pekerjaan kami, sahabat Cakrawala yang ke kantor, mereka yang ke kebun, mereka yang ke sawah, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bertugas sebagai perawat, mereka yang bekerja sebagai guru, dan apapun pekerjaan hari ini diberkati oleh Tuhan. Ada yang menaiki kendaraan, mobil, motor, Tuhan lindungi. Ada yang bekerja dengan alat-alat tajam, Tuhan juga lindungi. Terima kasih Bapa di sorga. Ini penyerahan kami Bapa, ini doa kami. Kami mau sambut hari baru ini dengan penuh percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang hadir dan berkarya melalui kuasa-Nya bagi kami. Kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam program acara ini. Kita akan jumpa lagi besok hari di waktu yang sama dalam program yang sama, Roti Hidup. Dari Jalan Maluku nomor 20, saya Kapten Jeffrey pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat melayani, selamat bersuka cita hari ini bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.